Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, jamaah pengajian yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, kapan saja berada, Bapak Ibu, semoga selalu dalam keselamatan, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang diberikan kepada saya adalah internalisasi internalisasi keyakinan dan perjuangan mewujudkan cita-cita hidup Muhammadiyah. Internalisasi dari kata internal artinya ke dalam, lawannya eksternal. Jadi internalisasi itu memasukkan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu ke dalam diri kita. Dan itu tentu melalui usaha, melalui ikhtiar, melalui perjuangan untuk mewujudkannya. Sebelum kita bicara tentang internalisasi dan perjuangannya, tentu kita harus tahu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu sendiri. Mengapa penting dan bagaimana menginternalisasi dan memperjuangkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu merupakan putusan Tanwir tahun 69 di Ponorogo. Jadi usianya sudah lama. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan dokumen historis, dokumen ideologis yang sangat penting, yang kita, para pimpinan, kader dan anggota, tentu harus memahami dengan baik. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini ada 5 butir, 5 pokok pikiran. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Bapak Ibu, jika beberapa hari lalu mengikuti pengajian Pak Agung Danarto, Mas Abdul Mukti dan juga Pak Aida Nasir, ketika beliau juga menyinggung masalah ini, saya mencoba membuat beberapa bagian untuk lebih memudahkan uraian. Mohon dicermati tulisan yang ada di layar. Muhammadiyah adalah gerakan Islam
Tolong diperhatikan kata gerakan. Yang namanya gerakan itu ya harus bergerak, tidak boleh pasif. Jadi menjadi orang Muhammadiyah itu tidak boleh pasif. Jadi kalau pasif, tidak aktif, kurang cocok di Muhammadiyah. Dan gerakan itu bukan sembarangan gerakan, tapi gerakannya harus dijiwai, disemangati dengan nilai-nilai keislaman. Nggak bisa asal bergerak. Gerakan itu sekali lagi harus dijiwai, disemangati, dikendalikan dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian Muhammadiyah itu adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pak Abdul Mukti pada pengajian yang lalu sudah menjelaskan baik sekali tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini. Rasanya tidak perlu diulangi. Nanti kalau diulangi malah bisa mengurangi maknanya. Ayat yang menjadi motivasi dan inspirasi hadirnya gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar adalah surah Al-Imran ayat 104 yang insya Allah Bapak Ibu sudah hafal semua. Kalau pimpinan, kader, anggota itu selayaknya hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan telah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada al-khairi. Kalau Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama itu diterjemahkan dengan kebajikan al-khairi. Al-khairi. Yang pintar bahasa Arab, pintar tafsir Al-Quran, bisa membedakan dengan baik al-khairi, al-ma'ruf, dan lain-lainnya. Karena banyak istilah di dalam Al-Quran yang mirip-mirip, tentu tidak sama betul. Kalau saya baca dalam tafsir Pak Quraisy Al-Misbah, al-khairi itu adalah kebaikan yang universal, kebaikan yang mendunia, sekaligus yang esensial. Dan itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf. Pak Abdul Mukti sudah menjelaskan. Allah yarham Pak Yunar Ilyas juga menjelaskan baik sekali dalam tafsir beliau, ya. Insya Allah Bapak Ibu juga sudah paham betul, sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian kita juga mengenal ayat tentang khairul ummah yang juga insya Allah sangat akrab di dalam hati dan pikiran kita. Surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca yang berwarna hijau. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Saya baca sampai di situ. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, kuntum khairul ummah itu adalah orang yang mau melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Oleh karena itu kita harus menjadi bagian itu.
bagian hidup kita, bagian dari isi dan jiwa pribadi kita. Berusaha menjadi umat yang terbaik. Dan agar termasuk umat yang terbaik, dipersyaratkan harus mau melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, dan jangan pernah lepas dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin mengutip juga hadis Arba'in nomor urut 34, hadis riwayat Imam Muslim. Insya Allah Bapak Ibu juga banyak yang hafal, karena hadis ini sering dikutip. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Saya baca dalam tafsir hadis, mencegah dengan tangannya itu dengan kekuasaan, dengan power yang ada dalam dirinya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mencegahnya dengan lidahnya. Semua kita punya lidah. Jadi salah satu fungsi lidah kita adalah untuk mencegah kemungkaran. Dan jika tidak mampu, karena tidak semua orang memiliki keberanian moral untuk mencegah kemungkaran, hendaklah dia membencinya dengan hatinya. Namun yang demikian adalah selemah-lemah iman. Nah, ayat dan hadis yang saya kutip itu hendaknya menjiwai diri kita, menginternalisasi dalam diri kita untuk menjadi pelaku dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai juga pesan Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis Al-Bukhari. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, berdasarkan ayat hadis yang saya kutip tadi, maka tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa tugas dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu hanya tugas ulama, tugas kiai, tugas ustadz, tugas guru agama. Tapi tugas kita semua sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Saya bisa memberikan contoh yang sederhana. Misalnya, dalam suatu perjamuan ada orang yang duduk kanan kiri kita, ada yang makan pakai tangan kiri. Misalnya, minum pakai tangan kiri. Kita bisa menegurnya dengan lembut, dengan santun, dengan mengingatkannya. Itu sudah dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Contoh yang sederhana seperti itu. Ini juga saya tayangkan hadis riwayat Al-Bukhari juga, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mari kita semua berusaha jadi bagian dari itu. Kalau kita ingin menginternalisasi dalam diri kita, ya, berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mari semua kita berusaha, ya, berusaha menjadi orang yang aktif untuk mempelajari Al-Quran, dan setelah itu jangan lupa menyampaikan kepada orang lain sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Bapak Ibu, ini saya kutipkan juga surah An-Nahl ayat 125.
Bagaimana berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti kita lakukan. Mari kita baca tulisan itu yang berwarna kuning khususnya. Ud'uni ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ini hendaknya juga menjadi isi pribadi kita, isi perilaku kita, isi hati kita. Jadi melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti dengan arif, dengan bijak. Meminjam bahasanya Ibnu Taimiyah, satu, mesti modalnya ilmu. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Tidak mungkin kita bisa melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak punya ilmunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kedua, mesti yang santun. Jadi pimpinan kader Muhammadiyah dimanapun berada, kalau melakukan dakwah yang santun, jangan kasar. Buya Hamka itu mengatakan panjang sekali dalam rangka menafsirkan ayat ini. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu merangkul, bukan memukul, dan seterusnya. Itulah ungkapan-ungkapan Buya Hamka yang menunjukkan kearifan dalam berdakwah. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi perilaku kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, yang ketiga mesti sabar melakukannya. Jadi saya ulangi, yang pertama mesti berdasarkan ilmu. Tidak mungkin kita bisa berdakwah tanpa ilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam Islam, ya. Ilmu dalam Islam. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain disampaikan. Ya. Kesantunan, kesopanan, tutur kata yang baik, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah mesti sabar. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya dakwah, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Kita tidak punya otoritas dan kuasa untuk memaksa orang lain mengikuti apa yang kita serukan itu. Karena itu adalah menyangkut hidayah. Kalau yang namanya hidayah itu adalah hak mutlak Allah. Tidak ada seorang pun manusia di bawah kolong langit ini yang diberi mandat oleh Allah untuk memasang hidayah dalam hati manusia. Tidak seorang pun. Ya ulangi. Tidak ada seorang pun manusia di bawah kolong langit ini yang diberi mandat oleh Allah untuk memasang hidayah dalam hati manusia. Jadi yang namanya hidayah dalam hati manusia adalah menjadi wewenang dan otoritas tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya kita berusaha dengan berdoa, dengan berusaha melangkahkan kaki, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian. Siapa tahu dengan wasilah itu Allah menghadirkan hidayah dalam hati kita, menguatkan hidayah yang telah ada dalam diri kita. Nah, ini saya ingin mengulang. Berlemah lembutlah mengajak manusia kepada Allah. Ya. Ini saya kutipkan juga kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Sesungguhnya aku sedang menasihati, seperti sekarang juga saya sedang menasihati Bapak Ibu. Bukan berarti aku yang terbaik di antara kalian. Saya bukan yang terbaik di antara Bapak Ibu semua. Sama sekali bukan. Bukan juga yang paling soleh di antara Bapak Ibu semua. Karena aku juga pernah melampaui batas, pernah keliru, pernah salah. Dan Bapak Ibu saya kira juga begitu. Seandainya seseorang itu hanya dapat menyampaikan nasihat apabila dirinya telah sempurna,
niscaya tidak akan pernah ada yang memberi nasihat dan memberi peringatan. Tidak akan pernah ada kalau nunggu jadi orang sempurna. Semua kita pasti punya kelemahan, semua kita pasti punya kekurangan, dan itu pasti ada hikmahnya supaya kita tidak sombong, angkuh, takabur, dan pungah selama hidup di dunia ini. Jadi kekurangan yang melekat dalam diri kita itu ada hikmahnya supaya kita tidak sombong. Tapi kekurangan yang ada dalam diri kita jangan menjadi pembenar untuk tidak mau dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi semua kita harus menjadi pelaku dakwah, baik secara lisan maupun zaman era media sosial ini baik sekali dilakukan dengan tulisan-tulisan. Sekarang yang sub dari nomor 1 tadi, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya kutipkan hadis terjemahnya. Insya Allah kita juga sudah sangat sering dengar ini ya. Aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini hadisnya. Taraktu fikum amroini lan tazidu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan padamu 2 perkara, 2 urusan, dan kamu sekalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita berusaha sungguh-sungguh menjadi muslim yang baik, muslim yang benar, muslim yang tetap teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, dimanapun berada, kapan saja berada, dalam situasi apapun. Kemudian yang berikutnya masih sub ketiga dari bagian yang pertama tadi, nomor 1, baru nomor 1 ini. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah itu begitu, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini saya kutipkan karakteristik masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu yang seperti apa? Saya mengambil rujukan resmi, bukan pendapat saya Bapak Ibu ini ya. Ini saya kutip dari naskah yang disampaikan di Muktamar ke-37 tahun 68 di Makassar, dan diungkapkan oleh Pak Aida Nasir dalam bukunya Pak Sutibio Markus, halaman 14. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah itu karakternya ada 10. Yang pertama mesti berketuhanan, beragama. Di dalam masyarakat Islam itu tidak boleh ada orang ateis. Tidak boleh ada orang ateis. Semua harus beragama. Yang kedua, menjunjung tinggi persaudaraan. Meskipun beda suku, beda warna kulit, beda paham politik, jangan menjadi alasan pembenar untuk tidak bersaudara dalam masyarakat Islam itu. Yang ketiga, masyarakat Islam itu mesti menjunjung tinggi akhlak dan adab. Ya, kalau ingin menanyakan bedanya akhlak dan adab, nanti bisa dibuka kembali ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Saya memasukkannya dalam satu paket, berakhlak dan beradab. Jadi masyarakat Islam itu harus tinggi akhlak ya, adab, sopan santun, etika. Saya sering mengatakan akhlak itu adalah karakter yang mutlak dimiliki oleh orang Islam.
akhlak yang baik tentunya. Karena Rasulullah memang diutus untuk itu lah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan lain nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Nomor 4 adalah berhukum syar'i. Ya, kita memang hidup di negara Indonesia, tapi sepanjang ketentuan-ketentuan syar'i itu diizinkan, diberlakukan, dan kita berusaha memperjuangkannya, itulah yang kita ikuti. Sambil contoh yang sederhana, misalnya dan membagi waris. Ada membagi waris, kalau orang Islam mesti berhukum syar'i. Nah, itu dibenarkan, dan itu harus lebih menjadi kecenderungan kita. Itu contoh kecilnya. Kemudian nomor 5, masyarakat Islam itu berusaha sungguh-sungguh untuk menciptakan kesejahteraan lahir dan batin. Lahir dan batin. Nomor 6, masyarakat Islam itu tinggi musyawarah. Musyawarah itu terlalu penting. Sebagus apapun kita, sepinter apapun kita, harus suka mempertimbangkan pendapat, saran, masukan dari orang-orang di sekitar kita untuk lebih menyempurnakan. Suatu putusan yang diambil dengan musyawarah, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Ya. Oleh karena itu Islam juga sangat mengutamakan musyawarah. Ya. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyuruh kita supaya bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa safirhum fil amr. Itu contohnya. Jadi, ya. Yang ketujuh adalah berihsan. Berihsan itu sepanjang yang saya pahami dari penjelasan Pak Din, Pak Haidar, dari almarhum Pak Yunahar, ihsan itu berbuat baik, bukan sekedar berbuat baik, tapi dalam kualitas yang bagus, di samping kuantitasnya banyak. Ya, itu ihsan. Jadi bukan sekedar berbuat baik, Bapak Ibu. Ihsan itu, berihsan itu berbuat baik sebaik mungkin. Apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin. Saya beri contoh sederhana. Kalau misalnya ada orang berbuat salah kepada kita, lalu minta maaf, lalu kita maafkan, itu kebaikan. Tapi biasa-biasa saja. Tapi kalau orang berbuat salah, memfitnah kita, mencela kita, memaki kita, tidak pernah minta maaf, kita maafkan, nah itu kan jelas kelihatan ihsan. Mari kita semua berusaha menjadi pelaku-pelaku ihsan itu dimanapun berada. Berikutnya, masyarakat Islam itu berkemajuan. Berkemajuan itu selalu ada perubahan, perkembangan yang lebih baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah harus begitu, kader Muhammadiyah harus begitu, warga Muhammadiyah harus begitu. Harus mempunyai mental perkemajuan, harus berusaha lebih baik dari sebelumnya. Itu berkemajuan. Kemudian yang 9, masyarakat Islam itu berkepemimpinan. Mesti ada pemimpin, ada yang ngatur, ada yang ngarahkan. Ya. Sepanjang pemimpin itu berlaku benar, lurus, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada alasan kita untuk tidak menaatinya. Kemudian yang 10, masyarakat Islam itu tertib. Mungkin kita semua sekarang ini mengakui semuanya ini belum bisa terwujud sekarang, tapi berusaha dengan segala kekurangan, keterbatasannya, berusaha mewujudkannya. Sampai kapan ini terwujud, Allah alam bisawab. Tapi kita berusaha, suka bermusyawarah, suka berbuat baik yang sebaik-baiknya, berkemajuan, tertib dalam hidup ini, menjunjung tinggi akhlak dan lain-lainnya, menjaga persaudaraan. Itu sudah upaya-upaya yang mulia untuk mewujudkan masyarakat Islam. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini saya kutip dari naskah resmi
Muktamar ke-37 tahun 68 di Makassar. Ada di bukunya Pak Haidar Nasir, ada bukunya di Pak Zulkifli Markus. Dan saya pernah klarifikasi langsung dengan Pak Haidar Nasir, benar adanya. Baik, sekarang masih yang nomor 1 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang D, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi kita bermuhammadiyah, berislam itu untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Mas Agung dan Arto beberapa hari yang lalu sudah menjelaskan. Pak Abdul Mukti juga sudah menjelaskan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik yang kemarin-kemarin. Nah ini, saya kutipkan ayat untuk mengingatkan bahwa kita semua ini hamba Allah. Surah Ad-Dariyat ayat 5. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kita semua diciptakan oleh Allah di samping jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menunjukkan bahwa peran kita hidup di dunia ini sebagai khalifah. Pak Mukti sudah menyampaikan Bapak Ibu ya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang namanya khalifah, karena kita semua khalifah, itu tugasnya adalah memajukan, menyejahterakan. Tidak boleh bikin huru-hara, tidak boleh bikin kacau, tidak boleh bikin onar. Khalifah itu harus memajukan, harus menyejahterakan. Ya. Baik, kita lewati. Nah, sekarang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah nomor 2. Muhammadiyah berkeyakinan. Nah, jadi keyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan pada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup akhir zaman, Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW. Sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia. Jadi Islam itu sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia. Tentu di antara umat manusia ada yang mau terima, ada yang enggak. Insya Allah kita yang mau terima dengan baik. Tentu itu juga tidak terlepas dari hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, sepanjang zaman, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian dimanapun berada, Islam yang mulia itu mesti kita tegakkan, kita junjung tinggi. Bagaimana caranya menegakkan tinggi agama Islam? Saya kutipkan tulisan Haji Endang Saifuddin Ansori dalam bukunya Wawasan Islam. Haji Endang Saifuddin Ansori, anak Isa Ansori. Beliau adalah dosen agama Islam ITB, tapi beliau sudah wafat. Bukunya banyak sekali. Saya termasuk salah seorang pengagum beliau. Nah, beliau dalam bukunya Wawasan Islam menyatakan bahwa untuk menegakkan tinggi agama Islam itu mesti yang pertama meyakini kebenaran dan kesempurnaan Islam. Tidak boleh ragu sedikit pun juga. Ya, orang Islam itu tidak boleh ragu sedikit pun juga terhadap ajaran Islam. Kalau ada orang Islam ragu terhadap ajaran Islam, ya bukan orang Islam yang baik, bukan orang Islam yang benar. Jadi jangan pernah ragu sedikit pun juga. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Al-Baqarah 147, insyaallah. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
Surah Al-Imran ayat 60. Kebenaran itu dari Tuhan. Janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Meyakini kebenaran dan kesempurnaannya. Di samping itu kita meyakini, di samping kebenarannya juga kesempurnaannya. Islam itu sudah sempurna. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ada perasaan kurang dalam Islam. Islam sudah sempurna. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kucukupkan nikmatku. Anakku ridho Islam menjadi agamamu. Itulah pernyataan Allah dalam Al-Quran, bahwa Islam itu sudah sempurna, petunjuk sudah cukup, Allah sudah ridho terhadap Islam. Tinggal kita meyakini, mengamalkan dan melaksanakannya. Nah, saya tayangkan langsung yang ditonjolkan di dalam Muhammadiyah sepanjang yang saya tahu, nomor 1, nomor 3, nomor 4 yang sudah dijelaskan dengan bagus sekali oleh Pak Gus Koto. Meyakini itu termasuk menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Mengamalkan itu mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Mendakwahkan itu yang menyebarluaskan ajaran Islam. Jadi yang ditulis Haji dan Saifuddin Ansori 134 itu ternyata menjadi misi Muhammadiyah. Pak Agus Sukoto, mudah-mudahan beliau juga mengikuti ini, sudah menyampaikan bagus sekali bagaimana menyelaraskan misi pribadi dengan misi perserikatan. Ya. Untuk mengamalkan dan mendakwahkan tidak mungkin kita tanpa memahami, omong kosong. Apa yang kita amalkan kalau kita tidak paham? Apa yang kita dakwahkan kalau kita tidak paham? Begitu pentingnya prosesi memahami Islam dalam perserikatan kita ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya tanpa kecuali, sesibuk apapun kita itu harus menyempatkan waktu untuk terus-menerus memahami Islam. Terus-menerus. Supaya kita semakin paham terhadap ajaran Islam. Nah, setelah itu kita mengamalkan. Islam tidak akan tegak kalau tidak kita amalkan. Kenikmatan berislam itu kalau kita mengamalkan. Kalau orang tidak pernah mengamalkan, tidak akan pernah merasakan nikmatnya berislam, beriman. Orang yang tidak pernah berpuasa tidak akan pernah merasakan nikmatnya berpuasa. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya berbuka. Nah itu. Jadi keindahan dalam Islam itu kalau kita amalkan dengan baik, dengan benar. Kalau bahasa misi perserikatan kita adalah mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam dokumen-dokumen resmi perserikatan dijelaskan, mengamalkan itu melaksanakan perintah. Mengamalkan itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Itu namanya mengamalkan. Dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah itu namanya mengamalkan. Sekali lagi, yang namanya mengamalkan itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti petunjuk. Kemudian yang keempat, mendakwahkan. Kalau kita ingin menjayakan Islam, kita semua harus menjadi pelaku dakwah. Jadi pelaku dakwah itu bukan hanya, sekali lagi saya ulang, bukan hanya Pak Kiai, Ustadz, ulama, guru agama, dosen agama, tapi saya bermohon dengan segala kerendahan hati, semua kita menjadi pelaku dakwah, supaya Islam itu berjaya, supaya Islam itu tegak, supaya Islam itu semakin berkemajuan. Ya, dimanapun berada, kapan saja berada, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Yang kelima, dalam rangka menekan junjung tinggi agama Islam mesti bersabar. Yang tadi sudah saya sampaikan, nggak bisa
memahami Islam tidak dengan sabar, nggak dapat. Mengamalkan Islam tidak bersabar, nggak dapat. Mendakwakan Islam tidak bersabar juga tidak akan dapat. Jadi caranya mesti bersabar. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasar pada Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Al-Quran itu sumber dasar pengamalan Islam yang pertama, oleh karena itu saya mengajak terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sesibuk apapun juga melakukan interaksi yang intensif dan ekstensif terhadap Al-Quran. Membaca, memahami, mengamalkan, menyebarluaskan, mengajarkan, dan lain-lainnya. Begitu pula sunnah Rasul ini, karena ini satu paket dengan Al-Quran, tidak bisa dipisahkan juga. Nah, kemudian ada catatan penting di sini. Dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang kemarin Pak Haidar, juga Mas Agung, Mas Mukti menjelaskan. Ini yang dinamakan dengan pendekatan burhani. Burhani itu pakai akal sehat. Pakai akal sehat, pakai konteks, pakai data fakta ilmiah. Dari sini juga kita ketahui bahwa Islam yang kita pahami itu sangat menjunjung tinggi akal pikiran. Nah, saya ingin mengutipkan surah Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Itu yang warna pink, mohon dicermati. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi Islam menyuruh kita supaya menggunakan akal sehat. Jadi salah satu mensyukuri nikmat akal yang menggunakannya secara baik dan benar. Nah, namun demikian harus kita ingat betul, walaupun akal itu penting dan penting, tolong jangan pernah melampaui wahyu. Akal tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu adalah absolut, mutlak. Kebenaran akal adalah relatif, nisbi. Jadi walaupun akal penting, jangan pernah mendewa-dewakan akal. Akal harus tunduk, patuh, dan taat, dan terkendali dengan wahyu. Agama itu kitabullah, agama itu as-sunnah, bukan logika manusia. Nah, ini saya kutipkan peringkat-peringkat hidayah yang insya Allah juga sudah akrab dalam diri kita. Hidayah yang paling rendah adalah gharizah. Kita sering menyebut insting. Itu binatang punya, manusia punya. Kemudian yang kedua adalah panca indera. Binatang punya, kita punya. Bahkan dalam hal-hal tertentu, binatang memiliki indera yang lebih tajam dari manusia. Nah, binatang sampai pada dua yang terbawah. Akal tidak punya. Nah, oleh karena itu kita dianugerahi akal, harus bersyukur betul kepada Allah. Karena dengan akal itu bisa menopang kemajuan. Dengan akal itu kita bisa mempelajari agama dengan baik. Dengan akal itu juga menjadi
penguat kita dalam mempelajari sesuatu. Kemudian adin dan hidayah yang tertinggi adalah at-taufik. Inilah yang menjadi otoritas tunggal seperti yang saya kemukakan, yang hanya Allah yang punya. Kalau hidayah taufik ini hanya Allah yang punya, Rasul tidak punya. Rasul tidak diberi mandat. Rasul hanya menyampaikan. Ya, Rasul itu hanya menyampaikan ya. Insya Allah Bapak Ibu juga tahu ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 5-6. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Itu ayat isinya hidayah taufik. Semuanya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, kau kasih. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapat hidayah itu. Jadi berdasarkan ayat itu kita semua maklum, seperti pernyataan saya di depan, tidak ada seorang pun manusia di luar kolong langit ini yang punya mandat untuk memasang hidayah dalam hati manusia. Karena yang punya otoritas tunggal hidayah taufik itu hanya Allah, maka kita mintanya juga kepada Allah melalui sholat, melalui doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya itulah hidayah taufik yang kita minta kepada Allah. Jangan sampai hidup ini sesat, jangan sampai hidup ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita juga berusaha menggapai hidayah Allah. Di samping dengan berdoa, dengan sholat, kita juga sangat dianjurkan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Siapa tahu dengan melalui pengajian majelis ilmu, hidayah taufik itu menancap kuat dalam hati kita dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Nah, dimensi bidang agama Islam itu menurut paham Muhammadiyah ada 4. Nomor 1, akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni. Ini yang kemudian dirumuskan dalam misi yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, walaupun kita berusaha sungguh-sungguh untuk memiliki keyakinan tauhid yang murni, tapi jangan mengabaikan prinsip toleransi, lakum dinukum waliyadi. Jadi kalau ada penganut agama non-muslim, non-Islam melaksanakan agamanya, jangan pernah kita ganggu. Toleransi itu seperti itu, memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melaksanakan agamanya dengan baik tanpa kita ganggu, dan mereka juga tidak boleh mengganggu kita. Nah, itulah toleransi. Nah, kalau meminjam bahasa Hasan al-Banna, ya akidah kita itu mesti salimul akidah. Akidahnya mesti selamat. Akidah yang selamat itu mesti terbebas dari syirik. Sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Agus Poto, sering disampaikan oleh Pak Aiban, sering disampaikan oleh Ustadz Suranto yang sangat saya hormati. Ya, kita mesti menjauhi syirik ini sejauh-jauhnya, karena ini akan sangat merusak. Dan kita mengetahui, ini salah satu terjemahan ayat yang saya kutip, bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni kalau terbawa sampai mati. Kalau terbawa sampai mati. Tapi kalau selama hidup di dunia sempat bertaubat, insya Allah diampuni. Yang kedua, akhlak. Dimensi agama menurut paham Muhammadiyah yang kedua adalah akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman para ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasul
tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah, kalau akhlak itu dasarnya mesti agama. Kalau etika bisa nilai-nilai yang dianggap baik oleh manusia. Kalau akhlak itu mesti sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam berbagai kesempatan Bapak Ibu saya menyampaikan pernyataan yang saya pernah terima. Ya, akhlak itu terlalu penting. Ada ungkapan sering saya kutip ya. If money is lost, nothing is lost. If education is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. Jika uang hilang, tidak ada yang hilang. Pindah tempat saja. Jadi kalau Bapak, Ibu misalnya ke pasar, mohon maaf, kecopetan, Bapak mengatakan uang saya hilang. Sebenarnya tidak hilang, pindah tempat saja. Pindah tempat. Kalau uang Bapak di kantong tidak ada, mungkin diambil Ibu belum ngomong, pindah tempat. Nah itu. Kalau pendidikan hilang, ada sesuatu yang hilang. Jadi pendidikan itu penting, maka pendidikan juga menjadi bagian dakwah yang penting bagi Muhammadiyah. Bahkan sampai saat ini masih mendominasi urutan yang pertama. Pendidikan itu penting. Kalau kita tidak berpendidikan, ada sesuatu yang hilang. Pasti ada sesuatu yang hilang. Kalau kita tidak berpendidikan, mungkin tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa berpikir sistematis, tidak bisa berpikir runtut, tidak bisa memecahkan masalah dengan baik. Itu. Tapi dari segalanya itu yang paling penting adalah karakter atau akhlak. Jika akhlak hilang, segalanya akan hilang. Tidak ada nilainya apa-apa. Manusia itu walaupun pintar, walaupun cantik, walaupun kaya, tapi kalau akhlaknya tidak baik, zero. Tidak bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini bagian dimensi Islam yang sangat ditegakkan oleh Muhammadiyah dan kita semua. Oleh karena itu juga harus menjadi perhatian sungguh-sungguh. Ya, meminjam bahasa Hasan Al-Banna adalah matinul qulub ya. Oke. Nah, ini juga sabda firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sudah sangat terkenal di kalangan kita ya. Oke. Nah, akhlak yang baik Rasulullah mengatakan kana khuluqul Quran. Kemarin dalam pengajian sore Pak Abdul Hadi Rasan juga mengutip hadis ini ya, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Oleh karena itu tadi di depan saya kemukakan, kalau kita ingin menjadi orang baik, akhlaknya mulia, memang harus melakukan interaksi yang intensif dan positif terhadap Al-Quran, sesibuk apapun. Oke. Nah, dimensi yang ketiga, maaf, dimensi yang ketiga adalah ibadah, termasuk yang menjadi bagian dari tema sentral pengajian Ramadan tahun ini. Karena ada penguatan ibadah, amal ibadah. Ya, ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Ini yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah dan harus kita perjuangkan. Nah, meminjam bahasa Hasan Al-Banna adalah sohihul ibadah. Ya, ibadah kita mesti yang sokeh ya Bapak Ibu ya, berusaha yang sokeh. Ya, sebagus mungkin, sebaik mungkin, selurus mungkin, seikhlas mungkin. Oke. Saya termasuk yang sangat sering menyampaikan ini, di samping sahabat-sahabat yang lain.
Syarat diterimanya amal ibadah sepanjang yang saya tahu dari buku-buku yang saya baca, ikhlas dan mutaba'ah. Saya baca dalam bukunya Tauhid Muhammad Abdul Wahab begitu. Bahkan beliau mengatakan ikhlas itu adalah cermin pancaran dari syahadat tauhid. Jadi kalau syahadat tauhidnya benar, pasti muncul keikhlasan. Kalau syahadat rasulnya benar, pasti muncul mutaba'ah dalam perilaku beragamanya. Nah, oleh karena itu, karena syahadat tauhid dan syahadat rasul tidak bisa dipisah dan itu merupakan kesatuan, maka beramal ibadah dengan ikhlas dan benar, ikhlas dan mutaba'ah adalah sebuah kemestian, sebuah keniscayaan yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11. Masih belum selesai, tapi ya tidak apa-apa, tidak harus selesai. Dan insya Allah dari uraian saya ini Bapak Ibu sudah menangkap isyarat. Mas moderator, apa boleh ditambah sedikit? Ya, silakan ayah Anda. Oh, boleh, ya. Ya, jadi agar amal ibadah kita diterima, syaratnya itu ya, niatnya ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Niat ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Kalau ingin sesuai dengan sunnah kan mesti pakai ilmu. Nggak mungkin nggak pakai ilmu. Nah, disitulah letak pentingnya ilmu. Jadi yang berpendapat syarat amal ibadah ada dua itu banyak sekali, termasuk Ibnu Katsir. Ini yang saya tayangkan ini pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Bin Bas seperti itu. Ibnu Utsaimin seperti itu. Dalam tafsir As-Sa'di saya baca juga seperti itu. Jadi ini harus benar-benar kita perhatikan ya Bapak Ibu. Ikhlas dan benar. Tentu rujukan ayatnya dan hadisnya banyak, tapi karena waktunya tidak memungkinkan tidak dikutip. Bagian berakhir muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, nikmati saja. Terakhir, ini bagian yang kelima terakhir dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah mengejak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang punya sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu, kalau masih ingat 2 hari yang lalu ini dikutip oleh Pak Ketua Umum kita, Pak Idham Nasir. Beliau buka laptopnya, takut beliau kalau salah, jadi dibaca ini. Mengapa ini kemarin dikutip oleh beliau 2 hari yang lalu? Karena ini yang menjadi rujukan putusan, salah satu putusan penting pada Muktamar Muhammadiyah di Makassar, bahwa negara kita itu adalah merupakan negara Pancasila, itu adalah negara Darul Adli wa Syahadat. Ini rujukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak pada seluruh pimpinan, seluruh kader, seluruh warga untuk menjadi orang Indonesia yang baik, menjadi bagian dari warga bangsa yang baik, karena Muhammadiyah memang mengakuinya seperti ini. Ya, mari kita berusaha menjadi warga Indonesia yang baik, menjadi warga Indonesia yang benar, berusaha dimanapun berada menghadirkan manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia kemanusiaan. Sebagaimana juga rujukan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu seluruh pimpinan, kader, anggota, saya minta dengan hormat dan sangat, dimanapun berada, mari kita menjadi orang yang baik,
Mari menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak benar kita luruskan. Tapi kalau ada yang baik, yang benar tentu kita dukung. Mari kita dimanapun berada menjadi orang yang bermanfaat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, termasuk dalam mengimplementasikan dari apa yang sudah kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang tercantum dalam butir 5 matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah nanti kita berdialog. Dan ada teman-teman yang ingin memperjelas dengan senang hati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.